Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi, jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT. Jumpa lagi dengan kita berdua. Saya Cah PCT dan ente? Rizky Cair. Rizky Cair Unlimited. Nah, halo Agus, sponsor kita. Nah, ini pagi ini, siang ini tanggal 1 Juni. Selamat Hari Pancasila, Hari Lahir Pancasila. Jadi ultahnya Pancasila, guys. Tuhan Yang Maha Esa, keadilan sosial, persatuan dan kesatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Apa meneh? Dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi diwakili, moga-moga Pancasila bisa jadi dilaksanakan yang terbaik di bangsa ini, dan kita juga mendapatkan apa, bro? Keadilan sosial dan kesejahteraan. Itu kan harapannya. Moga-moga di tahun 2023 ini mulai tercapai. Dan moga-moga Indonesia benar-benar nanti akan jadi negara besar. Katanya di 2050 atau 2040 Indonesia akan menjadi negara besar gitu, bro. Kalau prediksinya ya, siapa tahu besarnya itu kita karena kontribusi kita ini yang hanya ngah-ngoh nganga doang. Siapa tahu bisa. Amin. Karena kita nggak tahu dari mana kita bisa memberikan kualitas kita terbaik kita. Oke, bro, hari ini kita ngomongin apa, bro? Kalau gue sih inspirasinya kemarin gue tiba-tiba ini. Jadi dari nge-YouTube itu, dari gue bikin video yang ya apa yang gue alami, masalah yang gue alami kemarin, masalah yang utama salah satu yang tak alami kan ini, Saramonic. Problem itu Saramonic hidup nggak tuh? Kayak miring di bawah gitu. Hidup ini. Suara lo jauh ntar. Nah kemarin itu kan kabelnya nggak bisa ya. Kabelnya error gitu, terus gue coba record dan ketemulah seseorang yang memiliki masalah yang sama. Telusur ngobrol, ternyata beliau ini salah satu YouTuber yang udah lebih jago lah. Paham lah ya. Ya karena membuktikan hasilnya udah dahsyat banget. Mantap. Gitu. Ya mungkin nggak tak spill di sini karena ya nggak enak juga, takutnya si beliau ria. Cuman udah ratusan lah yang pasti didapat dari situ, dan saya jadi terinspirasi. Dan itulah caranya Allah. Saya kan suka berdoa juga tuh, gimana ya cara bikin YouTube, moga-moga saya dipertemukan dengan guru atau suhu atau orang yang udah lebih paham. Dan itu caranya Allah ternyata dikabul, bro. Itu jadi inspirasinya bikin konten, lakukan aja, jangan banyak alasan kayak ente lagi. Jangan banyak mikir. Masalah-masalah kehidupan yang you hadepin, share aja. Tentu ada rule of the game-nya ya, jangan main blokosuto. You know blokosuto? Bahasa apa tuh blokosuto? Mana belum diajarin juga kayak ilmu kita kencana. Blokosuto itu ya tanpa sensor, tanpa apa ya, suntak, kasih tahu apa adanya tapi tanpa sensor ya nggak mungkin juga lah. Jadi mau negatif, positif, mau ngomongin orang apa adanya, mau orang katoannya di-share gitu aja lah, itu ya nggak benar. Blokosuto sebenarnya ada indikasi blokosuto positif, cuma ya kalau semua apa-apa open ya nggak mungkin juga lah ya. Nah gitu, cuma blokosuto apa adanya kalau orang Jawa, kalau bahasaku itu apa adanya. Universal. Tapi apa adanya yang benar-benar apa adanya gitu. Apapun itu diklori-cerotin ibaratnya ya. Blokosuto itu. Boleh, blokosuto. Bahasanya aneh. Oke, jadi ya itu pelajaran yang tak dapat dan akhirnya menginspirasi aneh untuk bikin channel baru lagi. Oh iya. Wondes Academy. Teman-teman tonton ya dan support Wondes Academy. Itu sebenarnya niatnya adalah saya ingin belajar dari guru-guru kehidupan. Siapapun itu, entah ente, tadi pagi saya juga udah record lagi satu, semalam ada record, jadi udah punya tabungan 2 nih untuk dimasukkan Wondes Academy. Nah, intinya saya pengen belajar dari orang-orang, dari kisah-kisah nyata, entah pebisnis, pedagang, penjual, siapapun beliau, untuk diambil ilmunya, untuk dipelajari dan di-sharekan lagi ke teman-teman semua. Nah, apa kalau menurut ente apa yang ada di kepala sampean dengan saya cerita saya tadi itu? Apakah ente juga terinspirasi? Ya terinspirasi juga sih, pengen gitu. Begitu apa? Berbagi pengalaman gitu kan sama orang-orang yang udah tahu gitu, rasanya itu nyaman gitu, bro. Enggak, macamnya gini. Jadi salah satu konten lo itu ternyata ada manfaatnya itu, bro. Iya, ada dampaknya juga buat orang dan lain.
ternyata aja lo buat konten sejelek apapun kan nggak kepikir gue bikin kayak gini, tiba-tiba bisa berjumpa dengan suhu gitu kan. Itu jalannya Allah. Seperti yang sebelumnya tak omongin bahwa tugas kita adalah ikhtiar. Nah ikhtiar itu menyentuh itu bro. Nah inti kan sekarang udah mulai ya konten-konten musik. Ternyata viewernya bagus, DLL. Dulu kepikir nggak? Takut sih. Takut. Pertamanya itu malu. Pertama itu malu. Dan sekarang malu-maluin. Sekarang malu-maluin. Sama tetangga kadang dibilang apa ada yang nonton gitu. Yang nonton itu tidak peduli, tugas kita adalah ikhtiar. Ya enggak? Itu ingat pokoknya kalau kita dicela, kita direndahkan, kita dijatuhkan, kan belum ingat. Tahu, tugas kita adalah ikhtiar, hasil lillah, itu aja. Kalau kita mikirnya, weh, dicengin uang, direndahkan, wes pulang kampung aja bro, kampung rawa, ketemu Om Kudut. Berarti semangat bro, bahwa apa yang kita create itu adalah movement pergerakan, pasti ada impact-nya. Iyalah. Jadi sekarang semangat terus. Semangat lah. Bukan begitu bu? Ya, intinya kita nyaman lah di situ. Yang pasti sekarang itu ente paham bahwa orang hobi, namanya hobi gimana sih? Dia udah nggak malu-malu lagi sekarang. Kok? Dulu kan katanya lo megang HP di kerumunan aja dah. Takut, malu, Gak pede gitu. Gak pede gitu. Ternyata itu semua hanya ayang-ayangnya dewe. You know, ayang-ayangnya dewe. Apa? Prasangka kita sendiri. Bayangan kita sendiri. Kita. Jadi kita takut tuh bukan, padahal orang lain tuh bodoh amat dengan lu. Bodoh amat. Lu tuh siapa? Lu mau nyoten, paling kan juga gitu doang. Tapi udah nggak bakal kita dikata-katain ini enggak juga, paling lu siapa sih? Paling gitu doang. Iya sih paling gitu. Cuman perasaan kita. Nah, kita lawan perasaan dengan apa? Action yang dikontinyukan, yang diterus-teruskan. Makanya sebenarnya ini kalau kita runut lagi dari pesannya Kanjeng Nabi, ibadah yang terkeren bukan ibadah yang banyak tapi jarang dilakukan, tapi ibadah kecil yang kontinu, istiqomah. Nah, ternyata kita kan begini kan juga dalam rangka ibadah bro. Pada saat kita istiqomah, hasilnya apa? Pede, berani, ketemu masalah, oh iya ya ada begini, dibenerin. Begitupun dalam cairan, bener ya? Berarti apa yang dikatakan Rasulullah bener banget. Kita selama ini mungkin tidak bisa tercamkan ke dalam benak, pikiran, akal kita bahwa itu cuma lewat doang. Padahal kalau kita renung-renungkan sebenarnya kan itu pesannya Nabi itu. Lu terus ngonten tiap hari, lu terus dicela, tebal lama-lama ya enggak? Jangankan kita, Nabi aja dicela bro. Dilemparin tai orang Yahudi, dilemparin batu atau ke Taif atau mau ngomongin kebenaran. Apakah beliau marah? Tidak. Jawabannya karena mereka belum tahu, malah didoain bro. Mantap. Gitu. Nah, kalau kita belajar dari akhlaknya Rasulullah, wow, kita insya Allah juga ketularan suksesnya bro. Kalau kita dicela nggak usah cela, balas lagi dengan yang apa ya? Yang baik-baik, dengan karya nyata. Nah, ingat kan gue dulu juga lu celain bikin konten, tapi gue dalam ya emosi tapi gue bawa gue harus punya kamera yang bagus, dan akhirnya terlahir sampai hari ini. Ente lihat sendiri apa kameranya? S23 Ultra. Dan terbukti hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So my wonders. Pick up Susana Salim. Ini ada abang ojek. Pick up. Susana Salim. Rani. Oh iya. Nah ternyatanya kirain GrabFood bang, gue takut biasanya kalau GrabFood nggak bunyi aplikasinya. Iya. Ini masuknya Express ya. Susana. Nah, ini di belakang kita lagi ada transaksi. Transaksi cairan. Nah gitu guys, sehari-hari kita di sini di Wondes sambil nunggu cairan datang, menjemput cairan. Mangga Pak. Kayaknya mau tembus 1000. Nah, nih subscriber naik 10 langsung bro. Alhamdulillah. Nah, nanti podcast juga insya Allah menambah subscriber 1000 subscriber. Mantap. Jadi ya itu berarti terus bro, lanjutkan bro karyanya bro, jangan sampai melehoi lagi. Apa yang ente bisa terus keluarin. Jadi kita itu kadang kalau aku pernah denger bro, jadi kita tuh nggak maju-maju karena kita tuh nggak punya apa tuh?
environment, lingkungan yang membuat kita maju. Betul. Jadi itu selama ini Indonesia itu ternyata ada ranah-ranah kita tuh sebenarnya bisa pinter-pinter, bisa secara mental juga kuat, tapi nggak ada environment yang terbentuk, lingkungannya yang membentuk kita untuk bisa itu. Misalkan kita jualan nih, ternyata teman-teman kita pada jualan online semua, makanya kita share ilmu, kompetisi terjadi, kita jadi semangat tuh. Nah kalau kita ngegaulnya sama Om Yadi gendut, kita ngewes terus gitu. Contohnya sama Om Paul gitu kan. Jadi kenapa Indonesia nggak maju? Karena nggak ada yang men-trigger dari lingkungan. Iya sih sebenarnya. Nah, ayo kita menciptakan nih sekarang. Jangan kita menunggu, udahlah lingkungan nggak tahu. Tapi kita men-trigger. Siapa tahu gerakan kita yang cuman ya ala kadarnya sebisanya ini, yang tadinya dicela-cela, suatu saat pada saat kita nyata ada, pasti lingkungan akan menjadi mendekat ke kita. Bisa merangkul semuanya. Nah, ente mungkin ya musik-musik. Kalau ente musik-musik, kalau emang itu hobi, lanjutkan bro. Terus lengkapi senjata tempurnya. Siap. Biar suaranya oke, gambarnya oke, vokalnya kurang bagus, belajar terus vokalnya. Kalau perlu les vokal sama Ahmad Dhani itu. Ya kan bisa loh terjadi shortcut kayak yang seperti yang tak bilang tadi. Aku pun terjadi shortcut itu enggak? Shortcut. Contoh layar HP-mu tuh. Oh, tombol-tombol kan sebenarnya di dalam dia. Ditaruhlah di depan, itu namanya shortcut. Jadi jalan pintas. Kalau lo buka dalamnya dulu, buka ini ke dalam set. Tapi kalau tinggal shortcut, lemparnya ke sana. Ya kayak link gitu ya. Ya link itulah shortcut. Jadi ada jalan pintasnya. Ternyata terbukti sendiri bahwa di YouTubeku yang YouTube ini apa sih? YouTube gue siapa gitu? Follower yang masih berapa? Subscriber yang berapa? Viewer gue kalau dibilang itu hitungan jari, sehari 2, 10, itu udah. Alhamdulillah banget. Bukan alhamdulillah, maksudnya ya dengan orang yang ribuan di sana. Kadang-kadang ada orang yang viewernya udah 10.000, wah, bukan blek, jelek gitu. Padahal kita baru mulai 2, 5, 10, ya happy aja tergantung niatnya kita. Kalau kita syukuri, ternyata ada jalan rezeki yang gue bisa ketemu. Ada yang tak bilang tadi, yang salah satu YouTuber yang luar biasa yang udah followernya 140.000 lebih subscriber. Dan hasilnya tiap bulan udah menghasilkan sampai puluhan juta. Kok bisa nggak kenal saya gitu. Terus ada lagi yang Pak Buah. Pak Asep. Ya, sekarang jadi Sohib FM, kenal itu. Alhamdulillah, ternyata jangan selalu lihat hasil uang dulu bro, tapi action kita ini aja, kita nikmatin, kita enjoy, dan satu, pokoknya niatkan tebar manfaat, kebaikan orang kita belajar. Mau dicela, dicerca itu udah biasa, harus kebal. Dibikin happy aja lah ya. Contohnya siapa? Justru kalau kita dicerca orang, doakan. Contohnya siapa? Nabi. Beliau bukan ini lagi, bukan dicerca doang bro, bahkan diperangi pakai pedang bro, nyawa itu. Kita baru dikatain aja udah emosi saya. Buton. Oke bro, gimana lagi bro? Lanjutkan bro. Cerita apa lagi ente mengenai dunia perjutupan sampai saat ini? Kemarin kan sempat tak kasih ide bro, kalau bisa dipecah sekalian. Karena ya gue masih nunggu sampai ini 1.000 dulu sih. Nanti sayang, 1.000-nya tetap situ 1.000, sini tetap jalan gitu loh. Percepatan bro. Nanti bisa bikin 2 akun di sini. 2 akun, nggak apa-apa. 2 akun. Gue kan 2 akun, bahkan berapa akun? Ada 3 akun sekarang, Wondes, Capek CT, sama ini gitu. Jadi kalau kita pilih yang field sesuatu yang kita senengin, kapanpun kita hayo aja masalahnya. Tapi aku pikir apa ya yang gue suka nih? Sebenarnya yang gue ini apa gitu? Kayak IT, emang gue sehari-hari kerjaan di IT, cuman kayaknya nggak begitu ini banget sekarang ini. Kalau di sekarang itu nggak nyentuh hati banget untuk gue lakukan. Yang gue lakukan adalah usaha, wirausaha, belajar jualan, belajar bisnis. Oh kayaknya ini deh yang gue itu pilih gitu akhirnya. Kan kalau dibilang banyak motivasi, masa gue motivator kadang-kadang nggak jelas gitu kan? Ya kadang-kadang suka lah motivasi orang, cuman kayaknya di situ tuh sangat limited bagi aku gitu. Karena aku belum terjun ke sana. Nggak mungkin, apa emang bikin channel seganda-ganda di duplikat gitu nggak ini pusing sandi dan lain-lain gitu bro? Ini samain aja kalau mau susah. Kan di remember di HP kalau gue. Malah login selalu lo login dulu. Kalau gue inget. Jadi gua klik aja udah keinget di situ. Kadang gua kalau bikin akun apa itu sandinya lupa gitu. Ya yuk. Kalau problem, lu bikin aplikasi, ada namanya aplikasi buat nyatet password. Ada. Google ada. Pakai aja di Android. Email dan ininya gitu. Emailnya ini, passwordnya ini, akunnya ini. Tapi dia ke close. Jadi itu semua kayak catatan, nanti dikunci dulu. Di unlock baru nanti kelihatan.
Kalau di kayak di Apple, kayak di MacBook gitu udah ada aplikasi langsung tuh. Jadi itu kan problem juga sebenarnya. Ya kan? Iya, karena aku jujur aku sendiri juga banyak lupa password. Karena kalau si samaan kan resiko juga. Akhirnya udah gua passwordnya panjang, pakai kode-kode segala macem, campuran, banyak gak ingat. Dulu aku sih gitu biasanya udah ada namanya untuk menyimpan password gitu. Nah, itu juga bakal jadi konten lagi, Bro. Iya, cara menyimpan password gaya Kang Chongpang. Banyak akun nih, akun. Kemarin aku juga sempat kepikir, ini kan sayang channelku udah ada ya, minimal untuk berbukan 1000 itu kan juga berat bagi saya gitu. Kok harus berpindah lagi gitu. Tapi kalau Kiani ini tergantung lu mau ngapain dulu, Bro. Kalau emang salah satunya ya kejar rupiah gitu kan, ya you harus niche. Tujuannya apa? Algoritma YouTube tuh nggak kemana-mana. Karena katanya kalau kebanyakan konten kayak gue yang ngawur gitu, ya kadang kena, kadang enggak. Nah, kalau niche udah situ aja. Si YouTube langsung nge-forward ke orang-orang yang memang udah senengannya itu gitu. Dan itu udah dibuktikan sendiri yang ngomong. Masalahnya ngomong nih orang yang sudah membuktikan dia udah menghasilkan bukan ribuan lagi, pakai ratusan juta, Bro, dari YouTube. Jadi gue tadinya sih gue masih bergejolak menolak, tapi pas gue renungkan gue jajal dulu aja gitu. Ya kita patut ikutin lah kalau hal yang benar. Kadang kita karena belum mencoba, kadang kita susah segala macam. Tapi kalau udah jalanin ya enjoy aja. Malah nanti misalkan lo di musiknya taruh di channel lo sono, tapi behind the scene-nya pas prosesnya lo jadi konten daily-nya. Ini bisa juga udah. Mantap ya. Nah, ya, tapi sono musik aja fokus, di sini daily-nya behind the scene-nya. Jadi bisa saling nendang tuh. Iya. Nah, Iya. jadi tricky. Boleh Udah juga tuh. tuh. Nah, jadi duanya dapat, nanti dari sini dapat, sini dapat dolarnya. Tuh. Apalagi ya, nanti bini lu juga masuk dah, satu lagi dolarnya gabung. Indah banget hidup ya. Jadi kalau kita tahu ilmunya, kita tuh saling support, saling dukung, dan kita bikin culture lingkungannya tadi. Jadi kita tuh missing link kalau bahasanya katanya terputus. Kenapa kita kok nggak maju-maju gitu? Misalkan lu tukang congpang nih disupport nih, ada yang jago sininya, talesnya, ada ini, tapi lingkungan sini tapi yang sevisi, sevibrasi, yang semotivasinya luar biasa. Jadi wow, ada ini menggebu-gebu. Ya maksudnya selalu terus ada pertumbuhan gitu. Kalau kita ini kan lingkungan kita mereka ngapain gitu, nggak nyambung. Jadinya saat kita ngomong pun mungkin nggak bakal nyambung. Makanya terjadi kalau di luar negeri kayak Silicon Valley. Tahu kan Silicon Valley? Silicon Valley. Tahu nggak Silicon Valley? Silicon Valley itu adalah bukit di Amerika. Disitulah perusahaan-perusahaan besar berkumpul. Ya Google, ya Yahoo, ya Facebook. Pokoknya kalau ngomongin tempat teknologi terbaik Silicon Valley. Apa jadinya? Iya, karena mereka kayak Hollywood di mana? Bukan tulisan Hollywood, coba cari. Ya, mungkin tuh kayak di Pacitan loh. Jadi bisa jadi ada ranah Pacitan bakal begitu. Iyalah. Karena ternyata di luar sana itu desa-desa itu jadi sumber inspirasi teknologi, Cok. Indonesia aja katanya cuma Jakarta, malah Jakarta panas ini, Cok. Andaikan internetnya Pacitan udah kecepatan tinggi. Kita gerakan Wonders dari sana, Bro. Kita tinggal bikin agen-agennya di sini. Tiap kota kita kasih agen, kita produksi di sana bisa. Kita angkut ikannya ke sana pakai pesawat tempur. Wah. Ke Laut Pacitan juga ada ikan-ikannya, Bro. Kita punya kapal laut di sana. Lu kebayang nggak sih kalau di luar negeri sana ternyata orang-orang sana itu kerennya tuh bukan Alphard, Bro. Bukan Pajero, Bro. Kapal yachts namanya. Yachts. Kalau orang udah kaya biasanya punya yacht atau kapal pesiar, Bro. Gokil, mobil itu udah biasa, tapi antara yachts atau kapal pesiar, Bro. Tahu nggak yang punya Amazon kemarin bikin kapal pesiar tuh berapa triliun gitu? Bukan M lagi, Cok. Waduh. Satu kapal triliun, Bro. Satu orang punya, gendeng itu. Kita untuk mendapatkan 1 triliun itu udah salah satu orang terkaya di Indonesia kalau punya duit 1 triliun, 2 triliun gitu. Itu satu orang apa ada investor lain? Dia kan dia pemilik Amazon. Amazon.com itu. Kirain ada investor lain masuk. Ya nggak tahu, tapi tauku gitu. Jadi ya, gue pengen punya kapal, ya udah yang bayar gitu. Sadis. Nah, terus yang punya Tesla itu kan gila-gila semua itu. Kok bisa gitu? Kebayang nggak sih kalau mereka aja bisa, kenapa kita enggak gitu? Mereka kan otaknya pasti beda tuh. Divisinya jauh sih. Iya, cuman otaknya emang gesernya jauh gitu. Bukan kita pada umumnya gitu. Tapi kita contoh yang baik. Tapi kalau sisi keluarga mereka hancur semua, Cuk. Berselingkuh lah segala macam. Jangan dicatat. Karena mereka nggak kenal poligami, Bro. Karena kenalnya poli-poli yang lain, Bro.
Waduh. Namanya kenalnya poliandri. Nah, gimana bro? Coba simpulkan coba omongan kita hari ini. Apa yang gua omongin, apa yang dia ngomongin tadi baik-baik, coba sisi ente bro. Jangan gua mulu ini, kayak ngocehnya kebalik ke gua lagi nih. Karena masih ngawur tadi. Itu tadi cerita gua yang gua alami sampai hari ini lah. Ya bagus sih ente apa? Mungkin emang bener kalau bikin channel YouTube sih harusnya fokus sih emang. Fokus. Jadi satu genre gitu lah ibaratnya. Genre. Dalam musik itu genre kan. Nah, Mau pop, rock apa dangdut itu udah satu jalur itu. Jangan dicampur aduk kayak gitu kan. Musik sama daily terus vlog kayaknya juga dalam list juga nggak bagus dilihatnya gitu kan. ya. Ada yang masak, ada yang ini musik. Aduh. Ya bener juga sih. Harus dipisah. Tapi kadang untuk meluruskan otak ke situ tuh nggak terima bro kepala kita. Di pikiran kita, udah biasa begini kok. Iya sih. Dan ingat merubahnya itu emang susah. Orang-orang yang mau maju harus yang mau terjadi perubahan, percepatan. Nah, kalau lo nggak mau berubah namanya apa? Status apa bro? Stuck gitu-gitu aja. Status quo bro namanya. Status apa? Quo. Quo. Nah. Apalagi. Jadi, kalau lo dengerin politik kan banyak ini status quo. Jadi orang yang mau berubah, udah merasa begini bener ya udah. Quo. Begitu aja gitu. Baru tahu ini. Nambah satu lagi kata-kata bujangga. Status quo. Cari di Google berapa tuh. Jadi orang yang nggak mau berubah ibaratnya kalau udah kekuasaan ibaratnya Pak Harto zaman dulu gitu kan lama banget itu. Jadi bisa disebut status quo atau rezim. Rezim status quo. Nah kalau kita padahal manusia itu manusia yang selalu otak kita selalu berubah kan sebenarnya. Suka tidak suka di kepala kita selalu berubah kan. Iya. Pengen ini, pengen itu, kita udah punya istri, pengen lagi. Wah, siapa tuh? Ya maksudnya kan selalu ada pikiran hidup kita misalkan dulu belum punya pacar, pengen punya pacar, udah punya istri, pengen misalnya itu, yang udah punya istri pengen yang lain lagi. Something itu selalu ada terus gitu. Betul. Nah, itu terjadinya berarti kan manusia itu selalu bertumbuh, berkembang pada saat kita hidupnya stuck gini, keinginan berkembang kemana-mana, tapi kegiatan kita gitu aja. Ya nggak tersupport, nggak sinkron. Apa yang terjadi? Yang terjadilah katanya. Tapi kalau itu nggak benar, maksudnya berubah ini bukan berarti kita harus woi jadi bajunya Superman, Spiderman ya tidak, pola pikirnya, terus kita dalam berkaryanya pun caranya berubah kan. Kita kan sekarang memasuki masa perubahan. Yang tadinya kita cuma jualan dengan ya gitu-gitu aja, kita udah mulai nge-YouTube. Ntar kita udah main nge-YouTube pasti akan ada lagi hal yang baru. Wah, apa lagi nih gitu. Nah sekarang udah kita dipecah lagi. Oh ternyata nge-YouTube bagusnya kalau emang mau arahnya ke mendapatkan profit. Terus kita juga lebih bisa masuk lebih dahsyat lagi. Kita harus bermain niche namanya, atau fokus dalam satu bidang apa yang kita tekunin, yang kita suka, yang kita hobi, yang mati-matian kita nggak dibayar pun ibaratnya kita happy menjalaninya. Terus tujuannya apa? Orang-orang yang itu kita benar-benar ke tempat kita, penonton-penonton setianya kita membuat apa ya, pasukan garis keras lah ibaratnya gitu. Nah, follow-follow yang garis keras, yang se-vibrasi, seirama. Kalau kita nyampur aduk ya siapa aja kita terjaring, tapi ya hasilnya kan nggak maksimal. Oke. Ya kali kita jualan aja. Ini sebenarnya kan kayak pelajaran dari dunia iklan gue bro. Gue kan sharing iklan ya. Bener nggak? Sekarang gue ngiklan, yang gue jualin siapa sih? Ada target marketnya kan. Nah berarti sebenarnya kan kita nge-YouTube ini sebenarnya permainan target market juga. Ya kayak kita jualan sebenarnya kan. Iya sih. Iya, kalau kita renungkan itu marketing juga sebenarnya, Jo. Gimana viewer gua tinggi ya, orang yang membutuhkan ini siapa? Yang dimau mereka tuh apa sih gitu. Sedangkan kita yang kita sajikan bukan yang mereka mau, ya kita lewatin, tinggal laku. Kayak kucing cengengesan gak jelas ya karena mereka butuh hiburan, yang dicari hiburan. Kalau katanya itu pesannya HP gua nggak di sini. Itu? Ini lagi sini. Terus saya gimana? Nangis. Apa top up? Sini gua aja. Lagi HP-nya soal foto. Jadi apa namanya? Lupa diri gue tadi. Ini terjadi gangguan internal kawan-kawanku, otaknya ngeblieng no pelakunya no. Simbol pelakunya nih. Bul. Kok mau lewat? Aduh. Anjing. Simbol ganggu nih. Udah ngomongin apa gue tadi ngeblank. Ya benar kayak kita jualan sebenarnya. Kalau direnung bener juga ya. Target market sih. Ada target market. Nah, Khusus target gitu. khusus ya akhirnya jualan berapapun, harganya berapapun akan dibayar, Bro. Karena udah ketemu target market yang pas. Kalau kita targetnya ngawur apa ada ya ujung-ujungnya nanya tapi ya bukannya beli ngata-ngatain, Bro. Mahal.
rasanya nggak enak. Ikannya sapu-sapu. Wah, ibaratnya kayak gitu kan. Nah, ini konten apa? Ini nggak jelas. Tadi komen apa yang di Wondes itu? Army. Ya Wondes Academy. Karena katanya ada yang komen gitu. Komen apa? Oh itu Mas Rizky jadi artis Wondes gitu, tapi nggak tahu siapa itu. Loh, bisa apa ya? Nggak tahu. Kok bisa kenal saya? Oh, ternyata ada yang komen di behind the scene kita juga nggak tahu kan? Nggak tahu. Tadi ada yang komen buruk apa kita hapus. Kayaknya kata-katanya kotor maksudnya kita hapus saya. Wah ini orang-orang kayak gini ya. Ya mungkin pada saat ini baru satu aja dari ada yang kata-kata kotor, gimana kalau kita udah subscribernya jutaan. Wah siap-siap bro. Kata kotor gitu kan. Yang dislike lah, yang kata-kata. Kata kotor aku dengerin lagi. Mereka banyak kayak si Magdalena Wenaf. Magdalena. Nah itu sekarang aja masih terus dikata-katain gitu kan. Padahal itu potongan kalau yang gua tahu ya, dia ngomong apa potongan di sebuah podcast yang nggak panjang gitu. Nah ini dipotong kata-kata jeleknya, ya udah asumsi orang udah berubah. Nah, ini kan kita juga hati-hati teman-teman, kita komentar kasih apa something pada saat kita nggak nonton full, dan orang Indonesia majority begitu nih. Kalau mau ngeliat potong-potongan udah terjadi pertumpahan darah di mana-mana gitu. Berantem, padahal kenyataan maksudnya apa? Pahami dulu, mengerti. Kalau bener ya iya, kalau salah ya nggak usah diberantem lah. Kasih teguran. Tapi yang salah juga merasa, oh ini nggak tepat, diakuin. Enak, damai. Daripada pertempuran. Buat apa ya? Nah, untungnya juga. energi emosi pertempurnya bro, kita mainkan di sini. Kita energinya tadi kita cairkan, gimana caranya kita bikin konten unlimited sehari. Daripada kita cuma tawuran, bonyok. Dan buat short gitu. Ya kemarin saya baca-baca berita tuh, aduh ada aja pembunuhan segala macam, hal-hal yang sepele-sepele gitu. Kok bisa ya? Karena ini ya kita hati-hati, kita juga bikin konten bro. Karena pasti ada dampaknya nih. Bukan serta-merta cuma kita bikin konten ngawur. Cuma setiap yang kita buat konten ini pasti akan ada dampaknya. Cengengesannya kita, hati-hati loh itu. Membawa dampak dah penontonnya siapapun itu. Oke, hati-hati. Kalau bisa ya hal-hal yang positif, yang baik lah. Kita siarkan ke hal kebaikan. Tapi hal keburukan, ditiru orang, apa yang terjadi bro? Angkara murka. Bukan, dosa jariah. Kalau amal jariah, kok dosa iya, itu bisa lah. Amal jariah itu berkesinambungan pahalanya. Kalau dosa jariah berkesinambungan dosanya. Astagfirullah. Amit-amit ya. Ya kadang kita nggak sadar mungkin ya, kita saling ingetin dulu. Hati-hati dengan niat dulu, perbaiki niat, luruskan jalan, actionnya habis-habisan, ikhtiarnya habis-habisan, cuman hasil lillah. Nah, oke guys, ini udah lama banget. Silahkan membahas bro, Rizky yang ada yang masih dikeluarkan. Mumpung kita podcast kehidupan di tanggal 1 spesial nih, tanggal 1 Juni hari kesaktian Pancasila bro. Hari lahirnya Pancasila bro. 1 Juni 2023. Hari ini hari spesial, moga-moga konten ini pun juga spesial. Untuk kita berdua dan untuk semuanya. Kalau yang baik ambil, yang buruk buang aja ke laut. Oke bro? Oke lah. Cukup? Mau masih lanjut? Cukup lah. Oke, see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.